wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Kananda, NIM 18074032. Tugas mata kuliah Teknologi Pengkondisian Udara, dosen pengampu Pak Nuzul Hidayat SPD MT. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses yang terjadi pada sistem AC mobil. Seperti yang dilihat pada gambar, di sini ada gambar tentang proses yang terjadi pada sistem AC mobil. Next. Kita masuk yang pertama. Sebelum kita menjelaskan tentang proses terjadi pada AC, lebih baiknya kita mengetahui tentang pengertian AC terlebih dahulu. AC, air conditioner atau AC mobil adalah suatu rangkaian komponen yang berfungsi sebagai penyejuk ruangan pada kabin kendaraan. Sistem AC conditioner terdiri dari dua kata, yaitu air dan conditioner, yang artinya air itu udara dan conditioner itu pengkondisian. Baiklah, bisa terlihat di slide yang ini, ada fotonya juga bagaimana air conditioner itu atau sistem AC ini bekerja. Oke, next. Yang selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip kerja sistem AC. Proses dan prinsip hampir sama. Ya, proses itu langkah-langkah yang terjadi pada sistem AC tersebut. Pada slide ini, sistem pengkondisian udara bekerja dalam 4 langkah. Yang pertama itu proses evaporasi, proses kompresi, proses kondensasi, dan terakhir proses ekspansi. Oke, baiklah. Langkah operasi pendingin dan refrigeran disirkulasikan berulang kali dengan perubahan-perubahan sebagai berikut, yaitu dari cair ke uap dan ke cair kembali. Pertama kita masuk ke proses evaporasi. Itu adalah refrigeran dirubah dari cairan ke gas dalam evaporator. Cairan refrigeran dikabutkan oleh cairan refrigeran dikabutkan oleh hisapannya sendiri, di mana saat proses evaporasi panas laten dibutuhkan dari udara di sekitar evaporator. Jadi pada gambar sini dijelaskan refrigeran dari cairan ke gas dalam evaporator. Nah ini. Udara melepaskan panas untuk didinginkan dan dialirkan ke dalam ruang dalam kendaraan oleh cooling fan. Selanjutnya, sambil menurunkan temperatur ruangan itu, cairan refrigeran itu disalurkan dari expansion valve di dalam evaporator, kemudian sekaligus menjadi uap refrigeran. Dan perubahan itu terjadi berulang kali dari kondisi cair ke gas. Tekanan dan temperatur dalam perubahan itu selalu berkaitan. Jika tekanan diset, maka temperatur juga akan diset. Untuk pengabutan yang dilakukan saat temperatur lebih rendah dari perubahan itu. Dalam kondisi seperti di atas, tekanan dalam evaporator juga harus dibuat tetap rendah. Karena itu, gas dari refrigeran yang dikabutkan haruslah dikurangi secara kontinu keluar evaporator oleh hisapan kompresor. Jadi di sini dijelaskan dalam proses evaporasi ini bahwasanya
cairan itu dari berada dalam evaporator dan ada perubahan wujud dari cair ke gas. Baiklah, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu langkah kompresi. Refrigeran ditekan dalam kompresor sampai kondisinya menjadi cair dengan temperatur yang tinggi. Gas refrigeran dalam evaporator dihisap oleh kompresor akan membuat tekanannya tetap rendah di dalam evaporator. Dan untuk membuat cairan refrigeran menjadi gas secara dinamis, maka temperatur yang rendah, yaitu 0 derajat. Maka tekanan gas refrigeran ditekan dalam silinder dan berubah menjadi tinggi, sehingga temperatur dan tekanan refrigeran akan mudah menjadi cair walaupun proses pendinginan dalam temperatur yang lebih tinggi. Jadi intinya adalah pada proses kompresi ini ditekan di dalam kompresor sampai kondisinya menjadi cair dengan temperatur yang tinggi. Dan pada langkah ini memang terjadi kompres, jadi dikompresikan cairan tersebut. Next, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu langkah proses kondensasi. Refrigeran dirubah dari gas menjadi cair dan didinginkan dari temperatur yang tinggi di dalam kondensor. Refrigeran yang bertemperatur dan bertekanan tinggi itu dipancarkan dalam kondensor menjadi cairan dan disalurkan ke receiver dryer. Hal ini itu juga dinamakan proses kondensasi panas. Panas yang tinggi dari refrigeran itu dapat dikeluarkan oleh kondensor sehingga refrigeran menjadi dingin dan dapat melakukan proses penyerapan panas di ruangan dalam kendaraan. Jadi intinya dalam proses yang ketiga ini, yaitu proses kondensasi, refrigeran dirubah dari gas menjadi cair dan didinginkan dari temperatur yang tinggi di dalam kondensor dan bertekanan tinggi dan dinamakan dengan kondensasi panas. Nah, jadi di sini ada beberapa perubahan temperatur yang terjadi pada proses kondensasi ini. Selanjutnya kita masuk ke yang keempat, yaitu proses ekspansi. Tekanan cairan refrigeran diturunkan oleh expansion valve. Hal itu disebut proses ekspansi, di mana gas bertekanan itu dikabutkan dengan mudah dalam evaporator, sehingga refrigeran menjadi gas. Dan expansion valve ini mengatur aliran cairan refrigeran sambil menurunkan tekanannya. Cairan refrigeran yang dikabutkan ini dalam evaporator diset oleh tingkat pendinginan yang harus dilakukan di bawah temperatur pengabutan. Untuk itu, penting untuk mengontrol jumlah refrigeran yang dibutuhkan dengan melakukan pengecekan yang benar. Lihat pada gambar di sini, ada di dalam katup expansion ini ada yang berwarna biru ini bertekanan rendah dan ada yang warnanya bertekanan tinggi. Ini ada saluran yang berbeda. Kita lanjutkan. Itulah yang ada 4 langkah tadi. Mungkin ini ada sedikit penjelasan tentang komponen AC mobil dan fungsinya. Yang pertama, yang komponen umumnya, yang pertama ada kompresor. Ada 2 fungsi pada kompresor, yaitu fungsi pemompa sebagai fungsi pemompaan dari kompresor mensirkulasikan refrigeran ke dalam sirkuit pendinginan untuk mengoperasikan pendinginan secara terus-menerus. Yang kedua ada fungsi kompresi. Kompresor mengkompresi pendingin yang telah
diuapkan guna mencairkannya kembali dengan digabungkan dengan fungsi kondensor. Jadi ada pertama ada komponen kompresor, yang kedua ada ada kondensor. Sedikit penjelasannya, berfungsi untuk mendinginkan gas refrigeran sehingga terkondensasi menjadi cair dengan tekanan yang tinggi. Setelah cair refrigeran mengalir ke reservoir dryer. Ini ada kondensor. Kita next. Yang ketiga komponen yaitu filter dryer atau reservoir, merupakan tabung penyimpanan refrigeran cair dan ia juga berisikan fiber dan desinfektan atau bahan pengering untuk menyaring benda-benda asing dan uap air dari sirkulasi refrigeran. Seperti ini bentuknya dari filter dryer ini. Yang keempat ada komponen expansion valve, berfungsi untuk menginjeksikan refrigeran cair melalui lubang kecil agar menjadi kabut yang tekanan dan temperatur rendah. Mungkin ini bisa dilihat bagaimana lubang-lubang kecil yang terdapat di expansion valve ini. Dan yang terakhir ada evaporator. Fungsi evaporator adalah penyalur panas yang lain dalam air conditioner sistem yang memiliki coil dan fan seperti kondensor, tetapi fungsinya berbeda terbalik. Mungkin ini hanya sekilas saja penjelasan komponen-komponen yang ada pada sistem AC mobil ini. Yang jelas intinya yaitu adalah pada proses yang terjadi pada sistem AC ini, kita juga harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang digunakan. Setelah itu kita tahu fungsi per komponen ini dan apa kegunaannya, dan barulah kita bisa melihat proses dari awal hingga sampai akhir dan secara terus menerus atau secara kontinu. Dan saya ulangi lagi, pada prosesnya ini yang harus kalian ingat, ada 4 langkah. Ada 4 langkah yang terjadi pada proses yang terjadi pada sistem AC ini. Yang pertama tadi ada proses evaporasi, yang kedua ada proses kompresi, yang ketiga ada proses kondensasi, dan yang keempat ada proses ekspansi. Jadi yang jelas itu yang harus diingat dan bisa dipahami. Apa saja perbedaan antara proses evaporasi dan apa perbedaan yang terjadi pada proses kompresi dan proses kondensi ekspansi. Untuk mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebih saya mohon maaf, dan jika ada penyampaian saya yang salah dan kurang bisa dipahami, mohon dimaafkan. Dan saya masuk ke slide yang terakhir. Sekian, terima kasih. Ini ada sedikit kata-kata mutiara yang saya ambil, yaitu jika kamu bisa bermimpi, kamu pasti bisa mencapainya. Mungkin ini penutup dari video ini, dan saya terima kasih banyak. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kelebihan saya. Dan satu lagi, dan karena video ini akan diupload ke YouTube, dan saya minta mohon di komennya ada tambahan penambahan materinya atau yang lainnya, ini bisa di komen di YouTube yang akan saya upload nantinya. Terima kasih dan tetap semangat menjalani perkuliahan walaupun secara daring.
Oke, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.